Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Kali ini bersama saya Denny dan Safa Safariansa. ingin membahas berita baru di program GTA. Nggak tahu apa. Ada apa minggu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Kira-kira Bang Safa, minggu ini kita ada berita apa yang lagi panas di apa kabar? Yang bikin geger di minggu ini sebetulnya ada pengungkapan narkoba, Bang, yang melibatkan salah satu pria asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, namanya Freddy Pratama atau yang sering dikenal Freddy Miming. Itu sih Bang yang meramaikan di bukan cuma di apa kabar, tapi di seluruh media se-Indonesia. Dia itu sebagai apa? Kenapa bisa ramai diberitain? Yang bikin rame soalnya dia ini memang bandar narkoba, bos narkoba, triangle Banjarmasin lah. Tinggal di Banjarmasin yang dia itu bisa menggerakkan banyak jaringan atau sindikat narkoba, jaringan internasional. Jadi kemarin itu memang teman-teman reporter kita kirim ke Mabes Polri untuk ikut konferensi pers. Jadi bukan cuma Mabes Polri nih Bang. Jadi untuk mengungkap sindikatnya aja dulu nih, Freddy Miming ini, kita itu Mabes Polri bekerja sama polisi Thailand, polisi Malaysia, sama USDA. Jadi memang banyak polisi di negara lain yang dilibatkan sama Mabes Polri untuk mengungkap. Dan kemarin baru terungkap Bang, sekitar 39 tersangka itu ditangkap, dikumpulin tuh di lapangan Bayangkara kan, tumben-tumbenan tuh Polri juga bikin konferensi pers di situ. Dihadirkan juga 120 kg kalau nggak salah tuh sabu yang dikemas di kemasan teh Cina. Ini juga sering ditemukan kan. Lalu banyak juga barang bukti lain kayak mobil-mobil, buku rekening itu banyak banget. Jadi memang kenapa geger dan bikin ramai karena memang barang bukti itu besar sekali dan melibatkan jaringan internasional. Itu sih yang bikin geger Indonesia. Malahan Polri sempat bilang dia bikin kode sandi Pablo Escobar Indonesia. Nah itu maksudnya apa tuh? Iya, itu uniknya sebetulnya si Freddy Miming ini kan buronnya 2014, sejak 2014. Jadi buron dinyatakan masuk di DPO ya, daftar pencarian orang. Cuman di sekitar bulan Mei di tahun ini tuh kemarin itu Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim itu melabelkan lah operasi untuk menangkap Freddy Miming ini dan sindikatnya itu dengan Sandi Escobar. Tapi sebetulnya dari Direktur di Tindak Narkobanya bilang dia bukan Pablo Escobar sebetulnya, karena ya dia sosok yang biasa aja kata dia. Tapi memang cakupan narkobanya banyak banget. Bahkan kemarin juga bilang Polri itu sepanjang 3 tahun aja itu menyita 10,2 ton sabu dari sindikatnya Freddy Miming. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Di 3 tahun itu udah 10,2 ton. Nah, itu besar sekali dan itu yang bikin mereka itu seolah-olah seperti Escobar. Tapi Escobarnya bukan seperti Escobar yang di luar negeri ya. Tapi ini ya baru belajar jadi Escobar kali ya. Sehingga memang Freddy Miming itu dia dijulukin sandinya itu untuk operasi kemarin. Tadi kan dibilang dari 2014 itu dia buron. Kok bisa baru terungkap 2023 itu ada kendala di mana polisinya kira-kira? Nah itu sih kendalanya nggak diungkap secara spesifik. Memang kan polisi selalu operasinya kan tertutup ya. Untuk apalagi soal kasus-kasus narkoba. Tapi biasanya memang kemarin itu diungkap bahwa kerjasama Polri Indonesia dengan Malaysia, Thailand gitu sama USDA itu tuh joint operation atau joint investigation untuk mencari nih, dan sampai sejauh ini yang ketangkap itu baru kaki tangannya doang Bang. Baru kaki tangannya doang dijejerin itu. Iya, 39 nanti baru kaki tangannya doang tuh. Anak buahnya aja lah. Tapi si Freddy Mimingnya belum ketangkap. Makanya kemarin tuh Mabes Polri bersama polisi-polisi Thailand, Malaysia sama USDA itu mau memamerkan banyak lah. Tapi memang bukan bukan Freddy Mimingnya. Jadi sampai sejauh ini memang Freddy Miming masih buron. Nah, tadi kan ngebahas tentang Pablo Escobar Indonesia. Kita juga menulis berita nih yang oleh tim redaksi. Berita pertama pada Selasa 12 September 2023 itu berjudul Freddy Pratama didot jadi Pablo Escobar Indonesia. Itu tanda tanya. Itu maksudnya gimana? Menarik sih Bang. Jadi kemarin itu ini kan teman-teman reporter nulis soal kenapa tiba-tiba muncul kata Pablo Escobar kan. Makanya di sini itu ada Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kemarin itu di doorstop sama teman-teman reporter, apa kabar dan mungkin media lain juga. Jadi kenapa muncul Escobar? Gara-gara sebetulnya sandi yang dipakai operasi polisi Escobar gitu. Tapi ternyata dia dibantah juga di berita ini. Kebetulan siapa yang edit kan ini? Ya, kemarin juga kebetulan di edit juga. Jadi sebetulnya
Freddy Miming ini bukan Pablo Escobar di Indonesia, tapi memang polisi bikin operasi untuk menangkap Freddy Miming pakai sandi operasinya itu Escobar supaya itu internal lah, internal di kepolisian supaya memang untuk menangkap jaringan ataupun si Freddy Mimingnya juga. Jadi Tapi itu bocor di halayak umum gak sih? dibocorkan. Kata-kata. Oh, dibocorkan. Ini disampaikan langsung sama Direktur Tindak Pidana Narkoba kan. Tapi ya sebetulnya memang operasi kan senyap ya. Kalau narkoba biasa senyap dan di sini pun barulah ketika semua sindikatnya udah tertangkap, barang buktinya udah disita semua, diungkaplah di sini bahwa si Freddy Miming itu operasi penangkapan dia dan jaringan itu pakai Sandi Escobar. Tapi dia bukan Sandi Escobar katanya. Karena si Freddy Miming ini juga nggak terlalu hebat juga kalau kata si siapa dari polisi. Memang nggak hebat juga, biasa aja. Cuman untuk memudahkan Sandi penangkapannya pakai Escobar gitu sih bang. Tapi sampai sekarang pun dengan penangkapan gembong-gembongnya teman-temannya itu belum sampai ketemu dari 2014 itu buron. Belum sih, sebenarnya ada di berita selanjutnya sebetulnya. Bahwa si polisi pakai Sandi Escobar lalu bekerja sama polisi di luar negeri baru mampu untuk menangkap kaki tangannya doang gitu. Jadi si Freddy Miming belum ketangkap sama sekali sampai sekarang. Oke, ini Mabes Polri nuliskan ya Freddy Pratama buron sejak 2014 ya kan. Nah, itu kendalanya di mana? Kendalanya biasanya sekarang? Ya banyak faktor sebetulnya. Cuman dari sini sih baru diungkap bahwa ya udah lama kita ngejar cuman gak ketangkap katanya kan gitu. Ya namanya juga buronan narkoba ya pasti senyap-senyap lah gitu bang. Juga, ya kan? Betul, kelas kakap lah. Dia bisa berpindah ke satu negara ke negara lain ya mudah lah untuk dia berpindah. Jadi makanya pasti sulit. Kemarin kan anak-anak reporter juga nelponin Brigjen Mukti kan. Mukti. Cuman memang kemarin itu masih operasi. Jadi masih senyap dan belum bisa diungkap ke publik. Jadi kemarin masih sangat tertutup lah. Hingga akhirnya kemarin tuh baru konferensi pers baru terbuka semuanya. Itu diawali kasus di Palembang kalau nggak salah. Iya, di Palembang. Lampung salah. Di Lampung. Di Lampung atau di Palembang yang soal apa namanya? Salah satunya pemicunya yang selebgram ya. Selebgram lalu banyak sih pemicu. Tapi sebetulnya itu cuman buih-buih doang. Sementara operasinya kan udah agak lama sebetulnya dilakukan sama Bareskrim ya. Cuman ya gitu masih ada kendala-kendala sehingga memang baru ketangkapnya itu baru sindikatnya doang. Barang buktinya kira-kira apa aja sih tuh? Kemarin dipamerin tuh banyak bang, lumayan tuh. 120 kg sabu kan, terus ada mobil-mobil, terus ada buku rekening gitu kan, sama ada pelaku-pelakunya lah kemarin. Nah, barang buktinya juga bukan cuma yang ditampilkan di lapangan Bayangkara, tapi di Banjarmasin juga ada gitu kemarin itu. Bahkan ada beberapa restoran, hotel itu ya di ini. Jadi ada di beberapa titik gitu ya? Berapa titik bang? Jadi itu sih bang, ya artinya banyak apa namanya, ini kan banyak, jadi melibatkan pencucian uang ya bang ya? Makanya itu juga yang bikin menarik sebetulnya. Jadi barang buktinya 10,2 ton sabu, tapi aset kepemilikannya 10,8 triliun. Nah itu kan gede banget bang. Iya. Oke bang, yang menarik itu sebetulnya 39 tersangka lah ya. Yang anak buahnya si Freddy Miming ini kan, mereka tuh banyak ya. Banyak orang-orangnya itu terdiri dari banyak peran mereka itu kan gini. Cuman ada satu yang unik bang sebetulnya. Apa tuh? Dia itu salah satunya adanya oknum polisi. Cuman gak usah pakai oknum lah ya. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Nah itu gimana sih Bang melihat ada backingan polisi gitu loh di proses sindikat narkoba internasional itu. Nah ini sesuai yang saya baca juga nih di berita kita pada Kamis kemarin. Judulnya ironi Kasat Narkoba jadi kuda Raja Narkoba Banjarmasin. Nah isinya tuh menyebut kalau ex Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan yang bernama AKP Andri Gustami malah dia menjadi kurir barang haram jaringan si Miming ini gitu kan. Unik juga ya kan, sementara polisi harusnya menangkap bandar malah jadi kurir gitu kan. Itu sih Bang ya, artinya biasanya yang ini kan jadi pertanyaan di masyarakat ya. Artinya tuh gak mungkin praktek sindikat narkoba itu gak diketahui sama polisi. Nah ini menjadi jawaban sebetulnya Bang ya. Artinya ada satu peran dari polisi untuk apa namanya membackingi lah, bahkan jadi kurir ini. Dia kayak ini ojek online ya. Ojek online ngantar barang haram dia narkoba dan ya sifatnya jabatannya Kasat Narkoba tapi berperan sebagai kurir kan. Makanya mungkin bisa jadi tanda kutip aman gitu ya. Iya, tanda kutip aman. Aman makanya itu yang jadi pertanyaan masyarakat kan. Masa sih itu kan sindikat narkoba itu nggak ada campur tangan dari kepolisian. Nah ini buktinya. Salah satunya Kasat Narkoba di Polres Lampung Selatan ya
pangkatnya AKP kan. Nah muncul lagi pertanyaan Iya. gini, Sap. Kira-kira ada nggak sih beneran orang bilang itu dugaan backingan polisi sampai sekarang makanya belum bisa ditangkap? Kemarin itu reporter yang di DPR itu sempat mendorong ke Komisi 3 sebenarnya Bang. Ada beritanya juga bahwa di backingin aparat. Jadi ya. tudingan-tudingan itu memang ada di masyarakat dan itu disampaikan juga sama sama DPR bahwa ya narkoba kan pasti ada pembeli, pasti ada penjual. Ya. Dan kekhawatiran itu kan kalau kejahatan kan pasti dibayang-bayangi dari kepolisian ya. Ya. Jadi makanya di sini dilihat ya sudah tidak jadi rahasia umum katanya bahwa bandar-bandar narkoba tetap dapat mengedarkan narkoba di Indonesia karena dibackingi oleh oknum-oknum dari aparat penegak hukum itu sendiri. Itu yang ngomong siapa? Dari Santoso, anggota Komisi 3 DPR. Jadi itu sih Bang. Dan kayaknya menurut Abang mungkin gak sih narkoba itu berdiri sendiri gitu tanpa ada mungkin campur tangan dari polisi atau mungkin BNN lah ya yang biasanya concern di narkoba. Mungkin kalau menurut saya pribadi nggak mungkin karena aksesnya untuk berjalan di jalanan itu harus aparat yang handle gitu kan, tapi nggak tahu juga makanya sampai sekarang belum bisa ditangkap, maybe. Iya. mungkin nggak tahu gitu kan? Atau nggak mau tahu atau misalnya bagaimana kan itu yang menjadi hal yang harus diungkap sama Polri ya. Karena sampai sejauh ini kan si Kasat Narkoba lah yang sekarang itu dari Polres Lampung Selatan yang sudah terendus laporannya. Cuman kan kita harus lihat lagi ya. Kalau ini jaringan internasional, ini kan narkoba bukan setingkat Lampung Selatan kan? Iya. Tapi ini setingkat internasional gitu kan? ya. Dia ada bahkan polisi yang dilibatkan polisi Malaysia, Thailand gitu kan. Artinya dua lintas negara, makanya perlu pendalaman lagi sebetulnya. Makanya di berita selanjutnya itu kita mendorong juga DPR ataupun pihak-pihak yang bisa memberikan dorongan ke Polri supaya kita ungkap lah ada backingan aparat itu Bang. Oke, dengan kata lain dari backingan aparat itu ya kan, polisi malah bikin sayembara nih dengar tuh. Ya kan kayak saya baca juga berita hari kemarin juga nih malam, sayembara perburuan raja narkoba Freddy Banjarmasin dibuka. Nah itu untuk cuma sekedar bikin berita aja lah. Padahal mah mungkin di backing juga mungkin gitu kan. Enggak sebetulnya gini ya. Secara prinsip kan kalau ada buron itu polisi kan terbatas di Indonesia ya. Makanya perlu peran masyarakat. Makanya kita coba kontak lagi kemarin Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim. Kita telepon langsung, Pak, ini kalau misalkan untuk adanya peran serta masyarakat untuk kalau misalkan melihat atau misalkan mengetahui ataupun punya informasi soal Freddy Miming, dia itu dapat imbalan atau enggak sih? Gitu kan karena itu kan membantu tugas-tugas kepolisian. Itu dari wartawan kita kemarin. Dari kita kemarin. Kita ngupain itu dan ternyata dia jawab kalau tahu ada keberadaannya akan kami kasih hadiah. Tapi itu keberadaan hadiahnya itu kira-kira disebutin nggak sih hadiahnya apa gitu? Mungkin mobil atau rumah gitu. Enggak lah. Dari sini sih Pak Mukti ini nggak bilang apa-apa sih hadiahnya apa, cuman pasti ada reward. Karena memang kan ini udah panjang ya polisi sudah memburu dia nih. Cuman kalau kebetulan warga di mana gitu kan, di pulau mana atau di kota mana, di kabupaten mana, ngelihat ada orang ciri-cirinya mirip Freddy Miming, bisa lapor. Cuman nanti dikasih penghargaan, reward dari kepolisian. Nah, rewardnya belum tahu sih, apa rewardnya itu berupa barang atau berupa apapun kita belum tahu. Cuman ini bentuk sayembara lah supaya Polri dan masyarakat itu saling sinergi untuk menangkap bandar narkoba juga. Oke, berarti polisi tuh udah ngasih ciri-cirinya ya? Udah Sap, ya? Ciri-cirinya makanya ciri-cirinya di berita mana ya? Nah coba di Raja Narkoba. Nah ini. Sebetulnya kan mukanya seperti ini ya. Mukanya seperti tampak wajahnya seperti ini. Dan dia itu nama aslinya kan Freddy Pratama. Cuman akrab disapa Miming, Freddy Miming. Ternyata dia karena memang lintas negara, Bang. Polisi juga banyak aliasnya gitu. Iya, alias-aliasnya, nama-nama samaran. Itu airbag itu apa maksudnya? Ada airbag. Kayak di ini ya, di mobil-mobil Mojopahit gitu kan, Casanova, The Secret, Casanova, Mojopahit, My Airbag. Nah, ini yang nama samarannya Miming lah kalau ada di luar negeri. Ini sudah dipublish oleh polisi. Udah dipublish sama polisi, sama Interpol juga sudah, supaya kalau misalkan ini juga dilihat juga dari ini, Bang. Dari komunikasinya Miming dengan sindikat. Jadi sindikat-sindikatnya itu yang mengoperasikan dan menjual narkoba. Komunikasi dengan Miming itu bukan menyebut Bang Freddy atau Bang Miming, nggak begitu juga. Kadang-kadang Bang Airbag gitu kan. Banyak kode-kodenya. Bang Mojopahit, gitu-gitu juga Bang. Itu supaya
komunikasi di antara mereka itu lancar sih kayak gitu. Jadi ini yang coba kita pengen sampaikan ke sobat Oke, apa tapi kan juga. ini kan mukanya kelihatan ya mungkin emang oriental gitu kan, tapi dengar-dengar dia operasi plastik, gimana cara ngedeteksinya lagi tuh? Itu tuh karena memang kemarin kita coba dorong reporter juga untuk konfirmasi ya. Biasanya kalau buronan itu dia tuh ganti identitas ya kan. Ya. Kecenderungannya itu dia tuh ganti wajah operasi plastik. Ya, Makanya selain pindah negara ya. ya supaya mengingatkan kepolisian juga supaya kalau misalkan dia berubah-berubah tiba-tiba jadi agak misalkan menghitam atau misalkan dia bagaimana raut wajahnya pendek rambutnya jadi panjang atau gimana disambung rambut kan bisa aja. Ya. Nah, itu sih mengantisipasi dan mengingatkan polisi supaya Freddy Miming mukanya pasti berubah nih kalau Ya. misalkan jadi ini kan udah jadi atensi bukan cuma polisi Indonesia, Iya. Malaysia lain-lain juga begitu. Triangle ya. Triangle. Oke. Itu surga Bang ya. Surga katanya. Ada label-label surganya dunia lah ya. Karena apa namanya? Mudah untuk mendapatkan narkoba. Nah, itu juga sih supaya Indonesia juga nggak jadi surganya para pecandu narkoba Benar, gitu. benar. Jadi yang paling faktanya terakhir itu polisi tindakan terakhirnya itu kira-kira ngapain sekarang ini? Sekarang ini kan selain memang tetap memburu si Miming ya. Ya. Miming ini kan airbag, Casanova, The Secret apalah itu Iya. namanya kan. Dia masih fokus untuk menangkap dia nih. Makanya kemarin itu kita sempat doorstop nih. Ya. Jadi reporter kita doorstop polisi Thailand. Oke. Sodekap, Beneran, ini beneran? susah Bang. Iya. Dia dibantu dengan translator kan. Oh ya. Translatornya bahasa Inggris. Jadi Itu aksesnya dari siapa? aksesnya karena polisi Thailand tuh datang konferensi pers, Oke. dia langsung di doorstop. Nah, dia doorstop bingung dah tuh kan. Reporter kita masih mending lah, masih bisa bahasa Inggris, cuman tetap bahasa yang disampaikan pertama bahasa Thailand Bahasa kan. Tagalog Itu gitu susah. kan? Iya, susah banget kan dipahami. Ya. Makanya kemarin itu reporter kita coba memahami lah ya Ya. bahasa-bahasa Thailandnya dan si Miming ini katanya pernah masuk ke Thailand dan Oke. sekarang sudah keluar dari Thailand dan terdeteksi di Kamboja. Di Kamboja. Nah, itu belum tahu sih bagaimananya. Makanya Kerjasamanya antar Indonesia dan Kamboja mungkin belum kali ya, belum ya. Cuman makanya kemarin yang dihadirkan kan dari Thailand, Malaysia sama US kan. Cuman nanti belum ada dari Kamboja. Makanya kita tetap dorong lah supaya Mimingnya ketangkap. Selain si Miming yang ketangkap, sebetulnya pencucian uangnya Bang gede banget Bang. Ya, menarik banget itu. Menarik banget. Ada hotel ya kan. Iya. Ada hotel, ada restoran, ada apa namanya bentuk-bentuk uang pencucian uang dimanapun lah. Ya. Sehingga memang asetnya itu 110,8 triliun itu Nah, banyak itu banget. update asetnya itu dibekukan atau gimana, Sap? Dari kemarin sih kalau untuk rekening dulu, Ya. kalau rekeningnya itu dari PPATK sih udah blokir ya. Ada ratusan rekening yang terindikasi sindikatnya Miming sih dibekukan. Bukan. Kalau untuk aset Asetnya itu kemarin Bendanya? diamankan polisian Bang, disita. Ini kan polisi garis polisi lalu memang nggak boleh beroperasi dulu sementara sampai memang ini ada titik terangnya sih. Dan yang terpenting sebenarnya selain Mimingnya ketangkap, aset-asetnya pencucian uang narkobanya juga kan. terungkap. Di sisi lain juga backingan polisi ini Bang. Nah, itu Selain jadi kemarin kan- tantangan sendiri kan? Betul. Gimana? Polisinya kemarin kan Kasat Narkoba udah jelas ya bahwa dia udah apa namanya ada penindakan. Tapi masa sekaliber Kasat Narkoba aja. Kita harus melihat lagi di level-level tertentu lagi karena kan ini bukan narkoba sekaliber tingkat kabupaten ya? atau kota. Ini lintas Benar. negara pasti ada pejabat-pejabat atau mungkin oknum-oknum Polri ya yang dimungkinkan dan itu harus ditelusuri sama Polri sendiri supaya memang jelas gitu. Kuda-kudanya ini nih Iya. yang melancarkan aktivitas peredaran narkoba itu bisa terungkap sih Bang Oke, itu. belakangan responnya mungkin Kapolri atau Presiden itu dengan kasus ini gimana? Sejauh ini kan tetap ada dorongan ya, Iya. sehingga memang dari DPR juga meminta nanti Kapolri langsung melaporkan Panggil gitu secara ya? detail di DPR di Komisi 3. Cuma nanti tetap dorongannya tetap sih untuk menangkap si Freddy Miming itu. Oke. Dan jangan sampai ada backingan kan. Maksudnya kan kita kita sedang mengupayakan untuk menangkap bandar narkoba tapi polisinya sendiri justru nge-backingnya kan Benar. jadi Jadi paradoks gitu. tunggu viral dulu baru polisi bertindak ya. Iya, betul Bang. Jangan sampai no viral no justice ya. Iya, nunggu viral dulu baru diadilkan. keadilan itu ditegakkan nggak bisa gitu juga Bang ya. Itu sih Bang yang kita lihat bahwa narkoba sekarang kan misalkan Abang di Jakarta Barat atau di Jakarta Timur. Tapi kan kita belum tahu ya orang-orang yang meredarkan narkoba itu seperti apa. Nah, makanya kan butuh peran polisi untuk mengoptimalkan penangkapan itu. Oke, jadi tantangan polisi sendiri ya untuk Iya. menangkap buronan yang dari 2014 emang belum ketangkap, baru kroni-kroninya nih yang cuma 39 orang gitu kan. Tapi yakin gak Bang? Kira-kira polisi itu mau nangkep, tapi di sisi lain ada tudingan polisi itu nge-backingin kan? Ada keyakinan gak bisa terungkap secara terang benderang?
keyakinannya kecil sih. Kecil kayaknya. sih. Mungkin di melar-melarin beritanya, dikemanain, dilempar-lempar. Mungkin pendapat saya Ya, gitu kan. pengalian isu ya. Pengalian isu Bahasa. ya. Oke. Tapi ya kita lihat aja. Betul. Karena ya masa depan negara ya. Uh-uh. Kemarin juga sempat dicocok logikan, Bang. Iya, gimana? Artinya ini kan 10,2 ton narkoba ini tuh biasanya digunakan oleh misalkan 1 gram itu buat berapa orang, sehingga memang itu jutaan manusia generasi muda lah katakanlah di Indonesia itu bisa terdampak kalau misalkan itu bisa, ini mungkin gila Termasuk kan. anak-anak kita nanti Betul. bisa dijaga juga makanya kan. Betul. Nah ini malahan yang kasus cuma diganti tawas saja kan diungkap gitu kan. Iya, Yang betul. sebelumnya berpangkat Yang jenderal nindak gitu. sama, Bang. Yang nindak Nindak sama. sama? Iya, Oke. Brigjen Mukti kan. Oke. Dulu kan dir narkobanya Polda Metro. Iya. Itu yang menangani itulah ex Kapolda Sumbar Teddy Minahasa. Dan cuman dari situ dia dapat promosi kan. Oke. Sehingga memang dia sekarang di Tipit Narkoba Barreskrim dan sekarang dapat ini lagi. Iya. Kasus Kakap ya. kakap ya kan. Soal Escobarnya Indonesia lah kayak gitu. Tapi menarik ini. Oke, jadi menarik, emang kita tunggu aja kasus selanjutnya ya. Oke, Fa, kita belajar dari kasus Freddy Miming ini kan. Iya. Sebelumnya ada kasus yang sama-sama nama Freddy nih. Oke. Freddy Budiman. ya. Yang dihukum apa kalau nggak salah itu di Indonesia belum lama. Dia kan sebetulnya berapa kali ketangkap ya, Bang Iya. ya. Cuman memang hukuman terakhirnya kan hukuman mati dan kemarin udah dieksekusi kan. Jadi memang ada sedikit kemiripan lah karena memang si buktinya banyak banget. Kalau kasus terakhirnya kan 1,4 juta pil ekstasi ya. Jadi kasus dia ekstasi, ekstasi ya? ekstasi. Cuman kalau mau dibandingkan sama Freddy Miming, Mm-mm. sindikatnya ya mungkin sama-sama internasional ya. Cuman kalau si Freddy Miming kan cakupannya lebih luas kayaknya ya. Ya. Lebih luas dan sampai sejauh ini dalam 3 tahun aja udah 10,2 ton sabu lagi kan. Sabu dan asetnya juga udah 10,8 triliun. Jadi sebenarnya ini raja-raja narkoba, sebenarnya raja-raja narkoba dan kemungkinan juga pasti diancam hukuman mati sih, Bang. Kayaknya sih. Harusnya lebih ya. Ya harusnya kan nggak ada lagi kan. Kalau misalkan ada hukuman lebih dari mati kan apa kan? Mungkin dimiskinkan gitu Dimiskinkan kan mungkin karena Heeh. pasalnya berlapis. Selain narkoba juga TPPU kan, tindak pidana pencucian uang. Tapi itu sih yang mungkin ada kesamaan antara sesama Freddy nih, Freddy Budiman dan Freddy Miming, sama-sama raja narkoba. Tapi bedanya dia belum ketangkap nih. Belum Masih ditangkap jadi dan buron. belum dieksekusi mati. Belum dieksekusi mati ya. Oke. Oke ya. Nah, berakhir sudah obrolan seru kita minggu ini. Tinggal kita tunggu pengungkapan selanjutnya kepada kasus narkoba sindikat internasional ini. Oke. Terima kasih atas partisipasinya di GTA nggak tahu apa bersama saya dan Safa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.